Hai guys, kali ini saya akan merangkum film horor yang bertemakan tempat angker di Indonesia berjudul Terowongan Casablanca 2007. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, comment, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Scene diawali dua pria dan satu wanita naik mobil dalam keadaan mabok. Si wanita pengen adu jigong. Mereka masuk ke terowongan Casablanca dan film pun dimulai. Scene pindah ke Astari di masa SMA. Ia diajak Reva ke pesta. Rave party? Males ah. Datang aja deh. Di sisi lain, saudari Astari mendapat kabar bahwa Astari ke pesta. Pesta pun dimulai. Tentu saja berhiaskan ciwi-ciwi seksoi dan lampu remang-remang. Bahkan ada juga yang adu jigong. Reva pun merayu Astari untuk adu gabrut. Yang penting kita saling cinta kan. Kamu akan tanggung jawab kalau aku kenapa-napa. Janji. Bodohnya, ia termakan oleh rayuan si hidung belang. Saudari Astari datang ke pesta. Ia langsung gerebek Astari. Mau dijadiin objek laki-laki kayak gini? Bagus kalau dia mau tanggung jawab. Kalau enggak, Urusan apa lu ngomel-ngomelin cewek gua? Hah? Beberapa hari kemudian, tanda-tanda hamil muncul. Ternyata si Reva ini kabur. Ia main ke diskotik bersama teman-temannya. udah lama tuh Tina nanyain aku. Datanglah Timbo. Terlihat Timbo nggak digubris oleh teman-temannya. Mereka juga disambut pelayan bernama Fitri. Lu udah pindah sini? Iya udah sebulan lagi. Lagi-lagi Timbo nggak digubris. Enaknya abis ini kita ngapain ya? Fitri mengabarkan ke saudarinya Astari bahwa Cowoknya si Reva lagi ada di sini sekarang. mereka pun langsung OTW melewati terowongan Casablanca. Scene beralih ketika Astari minta pertanggungjawaban ke rumah Reva, tapi ia malah mendapat salam tempel. Saya akan tetap mencari dia. Astari sampai di tujuan. Ia langsung grebek Reva. Ini bayi lo, Pak. Kalau lo coba-coba lari lagi dari gue bakal bunuh dia di depan rumah lo. Mereka bicara baik-baik. Disinilah Reva memberikan cukrik. Ini yang terakhir. Reva membawa Astari yang sedang mabok dengan mobilnya. Ia menelpon teman-temannya. Mereka membawanya ke dukun aborsi. Mereka pun disambut resepsionisnya. Di sisi lain, ibunya Astari mendapat firasat gak enak. Ia kedatangan Astari membawa bayi. Biarkan saya istirahat dulu, Bu. Beberapa tahun kemudian, Reva baru pulang kuliah di Australia. Udah dulu ya. Ia melewati terowongan Casablanca. Ia keluar. Anehnya, ia sampai di kuburan. Ia juga bertemu setan bayi. Ternyata hanya mimpi. Reva cuci muka, namun
Tiba-tiba ada jejak darah. Bel berbunyi lagi. Itu adalah Agnes, pacar barunya Reva. Pak, malam besok aku tidur sini aja. Asal kamu gak macem-macem sama aku. Agnes ke kamar mandi. Ternyata udah bersih. Tina dan Noldi mendapat SMS bahwa mobilnya dicuri. Mampus gue, main gue di mobil gue bongkar orang. Gun pun ditinggal sendirian di kolam. Disinilah ia diganggu. Ia ditemui sosok kuntilanak. Tina kesal, ternyata SMS tadi hanya prank dari Timbo. Suara apaan sih tuh? Yuk, Timbo pun datang. Kalau gue tekan bel, lo nggak akan bukain pintu. Yang ada gue malah disiram. Noldi menemukan Gun udah tewas. Ia pun ditemui kuntilanak. Timbo dan Tina yang baru datang pun terheran-heran hingga si Kunti datang lagi. Agnes mengabarkan bahwa Gun meninggal. di pemakaman Gun, Timbo menduga semua ini ulah kuntilanak, tapi nggak ada yang percaya. Lu jangan ngaco lo ya. Pak, dengerin gue dong. Ternyata Noldi belum tewas dan kritis di rumah sakit. Ia pun diganggu. Ia menelpon Onal. Bukannya Timbo ada di sana? Ia juga menelpon Timbo. Namun Noldi dibawa ke dunia lain. Ia bertemu Astari dan bayinya. Ternyata itu hanya halu. Timbo pun datang terlambat. Timbo menunjukkan rekaman mereka kepada teman-temannya. Ini adalah suara kuntilanak. Sekali lagi, mereka nggak percaya. Jangan so caper. Scene flashback ke proses aborsi Astari. Ternyata ia sadar dan berhasil kabur. Itu akan berbahaya. Reva mengejarnya sendirian. Ia bertemu Astari dan tidak sengaja membunuhnya. Tali. Reva yang ketakutan pun mematikan radio dan pergi. Kamu tuh gak mungkin marah-marah kecuali ada sangkut pautnya sama si... Kalau nggak percaya udah. Agnes melihat keluar. Ia menutupnya dan nengok lagi. Malam hari, Agnes nggak bisa tidur. Ia keluar kamar. Reva hilang. Ia mengikutinya. Reva keluar apartemen dan membuang sesuatu. Ternyata itu adalah Agnes lari. Mbak, tolongin saya dong, Mbak. Ia bertemu Reva. Reva, kamu pembunuh. Kalian juga lihat kan tadi kalau Reva ngebuang bayi. Padahal Reva sedang main dengan Timbo dan Onal. Terus siapa dong yang tadi aku lihat di apartemen? Esoknya mereka liburan. Sini nih, pas nih tempatnya nih. Di tanah lapang, Timbo berinisiatif berdamai dengan kuntilanak. Dengan kita kasih makan mereka. Lihat nih. Inilah makanan mereka. Mereka pun menyiapkan alat-alatnya. 1 bambu lo iket 8 ceker. Di sisi lain, Agnes menemukan riwayat Astari yang hamil di luar nikah. Ceker udah siap. Malam harinya, kuntilanak belum datang.
Timbo pun membaca mantra untuk memanggil mereka. Kepada makhluk-makhluk gentayangan dan arwah-arwah yang tak terpenuhi kepuasan hatinya, datanglah hai kuntilanak, datanglah kuntilanak. Scene flashback ketika Reva membawa mayat Astari. Lu coba cari ke atas, gua cari ke bawah. Dari sini, Reva masih nggak percaya. Lu kalau mau bohong sama anak kecil aja. Agnes marah karena ia tahu bahwa Astari dihamili Reva. Aku ngaku, itu kesalahan yang terbodoh yang pernah aku lakuin seumur hidup aku. Mereka pun naik taksi. Kebut, Pak! Kebut! Akibat mantra Timbo, kawanan kuntilanak pun datang. Tiba-tiba saja Onal langsung tewas. Agnes mendatangi saudarinya Astari. Ia minta alamatnya Astari. Agnes numpang ke toilet. Keanehan pun terjadi. Agnes yang ketakutan akhirnya keluar. Mereka mau ke rumahmu, Ri. Agnes pun mengajak Reva ke rumah Astari. Anggap aja ini kesempatan terakhir kamu untuk kembali kepercayaan aku. Gangguan datang lagi. Kali ini terdengar suara bayi. Reva memutuskan tidur, namun Reva kabur, tapi lift semuanya penuh. Terpaksa ia lewat tangga. Ia bertemu Agnes. Merasa aman, Reva naik. Astari nyengkewing Reva. Ternyata itu halu. Halusinasimu seperti dikejar kuntilanak. Mereka pun berangkat ke rumah Astari. Bisa aja kan, Astari pakai kekuatan mistis buat ngebalas sakit hatinya. Rumah itu mirip dengan rumah dukun aborsi. Permisi. Reva pun masuk duluan. Ia menemukan banyak bayi. Lagi-lagi hanya halu. Mereka sampai di rumah Astari. Ibunya Astari mengantarkan mereka ke kamar Astari. Namun gak ada orang. Astari. Agnes masuk ke kamar mandi. Tiba-tiba Agnes keluar dan ngajak adu gabrut. Ternyata Agnes yang asli baru sadar bahwa rumah Astari udah tak terawat. Ia juga menemukan Reva. Reva, kamu kenapa, Reva? Reva pun dibawa ke rumah sakit jiwa. Tetangga sekitar mengabarkan bahwa ibunya Astari bunuh Dirman setelah mengetahui Astari meninggal. Agnes mengabarkan ayahnya Reva bahwa Reva ada di rumah sakit jiwa. Kamu pulang saja dulu ke Australia. Scene beralih ke dukun yang mengadakan ritual. Ia ditemani murid-muridnya. Ternyata Astari dan bayinya dijadikan budak oleh kuntilanak penghuni terowongan Casablanca. Si dukun memancing Astari keluar. Astari pun diritualin dan kepalanya ditancapin paku. Karena hal ini, Astari menjadi manusia. Agnes pamit ke Reva karena ia akan pulang ke Australia. Namun, Reva memperkenalkan Agnes dengan Astari. Kamu kan bisa kenalan dulu. Di ending,
Astari menunjukkan bahwa ternyata Reva udah mengubur jasadnya. Di dalam kubur, Astari melahirkan dan kuntilanak penghuni terowongan Casablanca datang. Mereka mesra-mesraan. Tak sengaja Reva mencabut pakunya. Otomatis Astari kembali jadi kuntilanak. Scene diakhiri di terowongan Casablanca yang dihuni makhluk-makhluk gaib. Film pun berakhir. Film ini mendapat 3,9 dari IMDb. Untuk rating versi saya beri nilai 4,5. Sampai di sini rangkum film Terowongan Casablanca 2007 dan see you next video.